Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di luar kelas ini. Salam dan bahagia. Baik, selamat siang Bapak Ibu Guru. Mohon maaf mengganggu aktivitas panjenengan semua di siang hari ini. Mungkin mau istirahat atau melakukan aktivitas yang lain. Tetapi kita harus berkumpul pada ruangan kelas 1 di SD Sadeng 1 berkaitan tentang aksi nyata modul 134 tentang budaya positif. Ini untuk modulnya budaya positif, dan saya mengambil tema menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman dengan budaya positif. Nah, di sini Bapak Ibu, apa makna disiplin? Nah, sering kita dengar, yuk anak-anak disiplin, yuk Bapak Ibu guru kita disiplin. Yang kita bayangkan atau yang terbayang dalam benak kita, itu yang terlintas di pikiran kita, atau yang banyak orang menghubungkan disiplin itu pasti yang pertama tentang apa? Tata tertib. Yuk disiplin tata tertib. Kemudian disiplin peraturan atau peraturan ini dan kepatuhan pada peraturan. Itu yang sering kita lakukan atau yang sering kita bayangkan. Nah, akan tetapi kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Pasti kalau kamu melanggar disiplin, kamu pasti akan mendapatkan hukuman. Nah, padahal sesungguhnya itu berbeda Bapak Ibu. Karena kenapa? Dalam belajar tentang disiplin positif, nah ini yang lebih tepatnya itu disiplin positif, tidak harus memberikan hukuman. Hukuman bisa dilakukan atau bisa kita berikan itu yang paling akhir, mentok-mentoknya apabila anak atau mungkin ada rekan kerja kita itu benar-benar itu sudah mentok, nah itu baru digunakan hukuman. Contoh penerapan atau apresiasi kebijakan. Nah, jadi Bapak Ibu kita rubah untuk penghargaan itu kita rubah dengan apresiasi kebijakan. Dalam situasi pada saat anak menolong murid baru yang menolong murid berhenti kelas, sekarang kita juga akan murid baru. Contohnya kelas 1 atau di kelas 6. Kita memberikan apresiasi, yaitu pembukaannya dengan kata-kata. Kemarin saya perhatikan si A atau siapa si B sudah memiliki rasa empati yang besar atau rasa empatimu sudah besar sekali. Nah, itulah kebijakan atau apresiasi yang harus kita berikan kepada siswa. Di situasi lain, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, ada anak-anak yang membantu nih, kita berikan apresiasi. Saya menghargai kamu atau kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu menyelesaikan tugas-tugas kelompok. Sehingga anak-anak itu merasa ingin diperhatikan dengan cara mungkin jawab, mungkin dengan apa. Nah, seperti itu kita sebagai guru harus paham betul. Oh, anak ini mungkin kurang kasih sayang atau tidak diterima di kelompoknya. Kadang kan SD itu sudah genggengan ya. Oke, ini bolong karena bolong. Nah, seperti itu harus kita guru harus paham betul tentang hal tersebut. Kemudian kesenangan. Nah, anak-anak ternyata juga butuh kesenangan. Ya, kita kadang melarang, ya nak jangan rame, nak jangan jalan-jalan. Tapi menurut dia dengan itu bisa mendapatkan kesenangan seperti itu. Tapi kita kan tidak paham, kita tidak tahu anak itu mendapatkan kesenangan dengan cara apa. Dan itu memang harus kita arahkan. Jangan langsung kita suruh-suruhkan dia. Dapatkan kita melakukan, dia akan muter lagi. Benar ya? Ya. Karena memang anak itu butuh yang namanya kesenangan, kemudian kebebasan. Nah, jelas anak-anak butuh kebebasan. Makanya di pembelajaran kurikulum merdeka kita ada yang namanya tentang pembelajaran yang memerdekakan atau pembelajaran yang berusaha pada atau berpihak pada anak. Nah, baik anak-anak, karena ini masih di awal tahun pelajaran, maka dari itu anak-anak diharapkan nanti menuliskan keyakinan kelas untuk di kelas 4 ini. Bisa ya? Bisa. Nah, anak-anak nanti menuliskan pada kertas yang sudah Pak Guru siapkan. Nah, ini kertas tempel ini. Kalian nanti anak-anak menuliskan di sini. Setelah menulis, anak-anak maju menempelkan. Plek seperti itu. Paham ya? Paham? Dia akan membagikan satu persatu.
Menjaga kebersihan kelas berarti tentang nilai-nilai kebersihan. Dilarang bermain saat belajar. Tentang nilai apa? Saat ujian ya dilarang. Berarti tentang apa? Kejujuran. Dilarang mencontek saat ujian, saat kejujuran, kemudian dilarang bermain saat pelajaran tentang tanggung jawab. Baik anak-anak, ini adalah merupakan kesepakatan kelas 4 yang harus kita jalankan ya, diusahakan jangan sampai melanggar agar kelas atau suasana kelas ini bisa nyaman dan aman. Baik, itu saja untuk kesepakatan kelas. Sudah kita buat tepuk tangan buat kalian semua.